membagikan mengenai doa Bapa Kami. Karena tahun ini kan tahun kita menabur doa dan menuai sukacita. Seharian saya akan berbicara mengenai doa. Tolong table menu-nya. Yang ibadah yang pertama, saya berbicara mengenai doa dari kehausan. Ini doa dari seseorang yang dari Bani Korah, satu suku satu keluarga yang berkhianat di zamannya Musa dan dihancurkan, tapi dia tetap diberikan kesempatan untuk melayani dan boleh berdoa lagi. Dia benar-benar datang kepada Tuhan dengan haus. Itu yang pertama, doa dari kehausan. Yang kedua, itu doa saat di lembah kekelaman. Ini doa dari Daud. Saat Daud belum menjadi raja, dia masih dikejar-kejar di padang gurun. Dia membuat Mazmur 23, menceritakan bagaimana Tuhan mengembalakan dia di masa apapun juga. Sangat indah. Yang ketiga, yang sekarang ini ya, doa mendatangkan kerajaan. Ini doa Bapa Kami. Nanti kita akan diskusikan. Nanti yang keempat itu doa dari Daud lagi, pengagungan raja dari raja. Daud sudah jadi raja, bagaimana dia berdoa dulu sebelumnya, sekarang sesudah dari raja. Dan setelah itu yang terakhir, doa saat tak berdaya. Ini Daud juga, ini saat Daud sebagai raja tapi lagi dalam masalah. Apa yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam masalah? Ternyata doa itu berbagai macam. Ini cuma 5 aja. Saya pelajari, ternyata doa itu hampir semua Mazmur itu bentuknya doa. Tetapi akhirnya dijadikan lagu karena begitu indah doanya. Doa yang startnya adalah cuman perjumpaan dengan Tuhan, itu ternyata bisa menjadi firman dan memberkati kita semua. Doa itu ternyata tidak sesulit itu. Hari ini salah satunya kita belajar mengenai doa Bapa Kami. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saya ini terinspirasi untuk mengkhotbahkan ini karena saya sudah lama tidak. Sepertinya doa Bapa Kami itu karena saya dulu sekolahnya juga sekolah Kristen sejak SD. Jadi doa Bapa Kami itu hampir setiap hari dibacakan dan didoakan. Itu sesuatu yang gak lewat begitu aja. Saya seperti diinspirasi lagi waktu saya mengunjungi salah satu CG beberapa minggu yang lalu. Dan di CG itu setelah selesai khotbah kan makan. CG Anda ada makanannya gak? Ada ya? Ada ya. Nah biasanya doa makan itu ada yang ditunjuk gitu ya, siapa yang berdoa. Di CG ini unik, saya langsung di stop. Biasanya kan pemimpinnya atau CGL-nya gitu, yang waktu itu kan saya yang khotbah, jadi saya pemimpinnya, saya sudah siap-siap doa makan, di stop saya. Enggak, kok ini ada yang sudah biasa, ini ahlinya doa makan gitu ya. Ahlinya doa makan ya. Anaknya umur 4. Anak umur 4 tahun maju dan berdoa. Dia mengucapkan doa Bapa Kami. Hafal dia. Dari depan sampai belakang saya langsung tertempelak. Saya sudah lama gak ngafalin doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami selesai semua dan kita makan. Dan setelah itu saya berpikir lagi, apakah doa Bapa Kami itu appropriate untuk makan? Oh iya sih, cocok untuk makan. Tapi apakah hanya kata-katanya? Nah ini yang kita pelajari ya. Kita baca dulu dari Matius 6. Mulai dari ayat 9. Kata-katanya demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Indah sekali ya doanya. Hari ini saya coba bagikan apa yang saya coba pelajari ulang doa Bapa Kami ini, dan saya akan bagi ini, tolong urutannya. Yang pertama itu pembukaan. Setelah pembukaan, ternyata di dalam doa Bapa Kami itu namanya aja doa, ada permintaan,
6 permintaan, terdiri dari 6 permintaan, tapi 3 diantaranya adalah permintaan untuk kerajaan Allah. Jadi A dan B, benar ya, ini muncul ya. Permintaannya ada 3 itu permintaan untuk kerajaan Allah, yang 3 untuk pribadi. Yang terakhir, penutupan. Kita akan saya coba bagikan ya. Kita bersama-sama, siapa yang mau belajar hari ini? Ya, nggak apa-apa ya. Yang mau angkat tangan coba, yang mau angkat tangan. Oh ya, puji Tuhan, semuanya mau belajar. Coba Anda bangunkan sebelah Anda kalau ngantuk, ya kan. Ayo kita belajar firman Tuhan gitu ya. Kita mulai dari pembukaannya. Pembukaan itu kata-katanya demikian. Karena itu berdoalah demikian. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah this is how you pray. Bukan this is what you pray. Tapi kata-katanya how, bukan what. Kata how itu adalah bagaimana engkau berdoa, bukan apa yang kamu doakan. Tapi kebanyakan kita melaksanakannya dengan literal atau spesifik kata-katanya. Kita hafalkan, kemudian kita doakan. Kita pikir bahwa karena ini diajarkan Tuhan Yesus, ya kata-katanya persis. Padahal Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai how. Berdoalah demikian, bukan doalah seperti ini persis, bukan. Tetapi demikiannya itu pengajaran semuanya itu. Karena kata-kata pertamanya aja, Bapa kami yang di surga. Kata pertamanya aja Bapa. Di zaman Tuhan Yesus, itu masih ada bait Allah yang bekerja di Israel, di Yerusalem. Ada bait Allah yang ibadahnya masih berlangsung secara lancar waktu itu. Berarti cara berdoa di zaman itu konsepnya itu masih terpisah-pisah. Karena konsep beribadah, konsep datang kepada Tuhan itu harus melalui berbagai macam peraturan, mengikuti peraturannya bait Allah di zaman itu. Bahkan yang namanya ruang Maha Kudus itu yang boleh masuk itu cuma setahun sekali, itu imam besar itu pun melalui berbagai macam cara untuk mengkuduskan diri, dan itu di masa tertentu saja. Bahkan itu yang imam besarnya itu masuk ruang Maha Kudus itu di kakinya itu ada talinya, ada belnya. Kalau dia masuk, orang yang dari luar itu memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu pakai tirai. Itu orang bisa mendengarkan. Kalau yang namanya imam besarnya berjalan itu ada bunyinya, bunyi loncengnya, cikling, cikling, cikling. Jika diam lama, tidak ada suara, mungkin mati. Ada talinya kan, ditarik keluar, nggak ada yang berani masuk. Separah itu loh. Mereka itu begitu memisahkan berjumpaan dengan Tuhan, itu ada layer-layer, ada ruang kudusnya. Dan yang di ruang kudus itu imam-imamnya, bukan imam besar tapi imam-imam yang lain. Untuk masuk ke sana ada aturannya. Belum lagi yang namanya di pelataran, untuk masuk aja ada peraturannya. Orang yang baru memegang, jadi baru maesong gitu ya, nggak boleh datang. Ada peraturan, saya lupa peraturannya persisnya apa. Mengucap syukur ya. Kita loh kalau ibadah nggak perlu kayak begitu. Ini nggak ada ruang Maha Kudus, nggak ada, semuanya masuk ke ruang Maha Kudus. Siapa yang mengucap syukur, katakan amin. Coba katakan ke sebelah-sebelahnya, terima kasih Tuhan Yesus bisa berdoa. Gitu ya, katakan di sebelah-sebelahnya. Jadi karena kebiasaan mereka hanya untuk datang menemui Tuhan saja, itu banyak peraturannya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Karena itu berdoalah demikian. Keluarnya kata-katanya Bapa. Bapa itu dalam bahasa Aramaiknya itu Abba. Itu bahasa Aramaik, itu bahasa prokemnya zaman itu, bukan yang bahasa formal. Itu seperti kalau kita di Surabaya, sepertinya bahasa Surabayaan, bahasa Jawa. Manggilnya itu sepertinya bukan sesuatu yang formal. Sesuatu yang informal itu berarti manggilnya, saya nggak tahu kalau Anda manggil papa Anda di rumah, atau Anda sebagai papa dipanggilnya apa. Ada yang manggilnya pa, ada yang manggilnya papi, ada yang manggilnya ayah, mungkin bapak, saya nggak tahu manggilnya apa. Mungkin ada yang manggilnya daddy, mungkin ya
Tapi kan nggak ada yang anaknya itu manggilnya, misalnya nih, Bapak Pendeta Pembantu Adrian Sarwono, Bachelor of Business gitu ya. Anak saya kalau datang kepada saya nggak manggil saya lengkap gitu. Anak dari Profesor Erwin Sarwono, nggak ada lengkap kayak begitu. Ya anak saya kalau masuk manggilnya ya Dad, singkat aja. Bahkan kalau telepon, ya zaman sekarang telepon langsung keluar ya namanya. Tapi kalaupun kita nggak tahu namanya, begitu telepon anak saya langsung ngomongnya Dad. Saya langsung tahu ini anak saya yang satu atau yang kedua. Biasanya tahu gitu loh, langsung ngerti lah gitu loh. Benar ya? Berarti kan gara-gara kenal ya, benar ya? Kalau kenal baik berarti bisa manggilnya, istilahnya bahasa apa ini? Jambal itu apa ya? Siapa yang ngerti jambal? Ngerti ya? Bisa jambal nggak sama Tuhan? Anda kalau sama Tuhan jambal nggak? Berarti Tuhan Yesus ini tiba-tiba ngajarinnya, manggilnya Bapa. Bisa jambal tanpa protokol, tanpa jabatan-jabatan. Padahal Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu layak nggak kalau dipanggil? Layak. Allah itu mestinya kalau dipanggil Allah pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam, Allah semua apa saja, Allah yang the Lord of hosts, kata-katanya gitu, the ancient of days, Allah penyembuh, Jehovah Jireh, Allah penyedia, Allah yang the Lord is my banner, Jehovah Nisi, Allah itu Allah yang menyembuhkan, Allah itu Allah yang Alfa dan Omega, Allah itu dahulu, sekarang dan sampai selamanya, the Lord who was and is to come. Allah itu segala-galanya, Allah itu raja di atas segala raja, Allah itu raja damai, Allah itu Prince of Peace, Allah itu the wonderful counselor, Allah itu segalanya bisa. Apakah Anda kalau mau datang kepada Tuhan, kita masih sebutkan semua nama-nama dan jabatannya Tuhan, baru berdoa ya tidak selesai, karena Allah itu segalanya. Tuhan Yesus berkata, Bapa. Ternyata dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang sangat kontroversial, karena zaman itu untuk menjamah dalam hadirat Tuhan yang paling dalam aja, itu harus disucikan setahun sekali. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, kita harus manggilnya Bapa, Abba, seperti kalau di rumah Daddy, Papa. Sedekat itu. Ternyata yang paling penting berdoanya how? Yang pertama adalah mengenai hubungan. Jika Anda merasa diri Anda nggak layak, jauh, Anda merasa Tuhan itu seperti Santa Claus yang di pucuk gunung yang tidak mungkin mendengarkan suara Anda nggak mungkin manggilnya Bapa. Anda kalau hubungannya jauh, itu bukan cara berdoanya. Ternyata yang paling penting dalam masa mengenai berdoa itu adalah hubungan Anda. Bukan kata-kata yang indah dahulu, bukan pengetahuan Alkitab dahulu, bukan peraturannya dahulu, tapi hubungannya dahulu. Bahkan kata-katanya Bapa, berarti Tuhan Yesus sedang mengutamakan hubungan yang seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam doa itu, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus sedang mengajarkan yang pertama adalah, kalau engkau bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, berarti engkau adalah anak. Apakah engkau datang sebagai anak Allah? Atau engkau datang sebagai jemaat? Apakah engkau datang sebagai tamu? Apakah engkau datang sebagai seseorang yang sedang menuntut? Karena ada orang yang datangnya dengan menuntut. Atau engkau sedang datang sebagai penuduh. Karena ada orang yang berdoa dengan menantang. Engkau itu hidup apa enggak sih? Kalau engkau hidup, muncul dong gitu. Atau kalau engkau hidup, mujizat dong, sembuhkan aku. Kadang ada orang yang berdoa dengan posisi seperti itu. Apakah itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Bukan. Datangnya harus dengan istilah Bapa. Kita adalah anak. Makanya Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk
menjadi anak-anaknya, katakan anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Berarti ternyata yang paling penting di dalam doa adalah kita menjadi anak-anaknya, huruf besar kita menjadi anak Allah. Kita datangnya hubungan kita dengan Bapa di surga itu sebagai anak terhadap Bapa. Di dalam hubungan ini ada kata-kata kasih. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus dalam bentuk kasih. Bukan karena peraturan, bukan karena kebiasaan, bukan tradisi keluarga. Datang ke gereja bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan karena istri yang minta-minta datang ke gereja. Mestinya datang ke gereja itu karena kasih. Mestinya kita berhubungannya itu bukan karena sungkan sama pemimpin, karena CGL-nya yang nyuruh. Berdoa itu bukan karena ketua pendoa berkata kita doa puasa ya, karena perintah maka Anda berdoa. Bukan, mestinya kita berdoa karena ini hubungan Bapa dan anak. Bapa dan anak berjumpa itu bukan karena perintah, tapi ya karena satu rumah. Karena memang ya hubungan keluarga, ada kasih di dalam keluarga. Bukan karena ada appointment. Anak saya tidak perlu appointment untuk datang dan minta tolong apa kepada saya atau mau bicara cerita apa. Paling ketok pintu masuk, nggak perlu appointment kepada sekretaris saya dahulu. Sekretaris saya istri saya sih, ya jadi paling ngomong sama mama. Tapi intinya adalah seorang anak kepada bapak itu hubungannya adalah kasih. Pertanyaannya, apakah kita di dalam doa ini hubungannya dengan kasih, kita sebagai anak, atau kita masih formal sekali kepada Tuhan dan penuh dengan tuduhan? Datang kepada Tuhan itu sebagai seorang anak yang mengasihi Allah, dan karena kita yang sudah dikasihi dahulu, kita ini adalah anak yang diselamatkan oleh Bapa dengan mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hadir ke ruang Maha Kudus Bapa di surga karena Tuhan Yesus Kristus sudah membelah tirai dari ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ini, sehingga kita bisa datang kepada Bapa dengan yakin karena kita adalah anak. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Itu baru satu kata, Bapa. Belum selesai ini kalimatnya. Bapa kami yang di surga. Kata kedua, kami. Bukan Bapakku loh. Kami. Berarti ini bukan satu. Kami itu termasuk kita di dalamnya. Ini Bapakku, tapi juga bukan hanya Bapakku, tapi Bapa sebelah. Bapa orang di luar, Bapa satu gereja, Bapa untuk kota kita, Bapa untuk bangsa kita, Bapa untuk dunia. Tuhan itu besar. Kita tidak bisa hanya membuat Tuhan itu hanya mikirin diri kita sendiri. Dari awal Tuhan Yesus memperkenalkan Tuhannya, Bapanya itu dengan Bapa kami. Bapanya Tuhan Yesus dan Bapanya orang lain. Bapanya murid-muridnya, Bapa kita juga yang Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus tidak hanya membuat Bapakku sebagai Bapanya saja. Sifat kalau cuma berkata Bapakku itu artinya apa? Datang ke gereja sepertinya hidup ini untuk kita, ibadah ini hanya untuk kita. Gak peduli apa, pokoknya Tuhan itu harus menjawab masalah kita. Yang paling besar, yang paling parah itu adalah mengenai kita. Yang harus dipikirkan adalah emosi kita. Kalau kita merasa bahwa ibadahnya tidak baik, kita merasa bahwa hadirat Tuhan tidak ada. Loh, emangnya Tuhan gak hadir bagi orang lain? Kadang saya begitu sih kadang ya. Kadang saya ngeliat ada orang yang sampai nangis menyembah Tuhan gitu ya. Padahal saya kerasa kok biasa-biasa aja gitu ya. Nah terus Anda mau ngecapnya ini, ibadah ini tidak ada hadirat. Loh, orang lain loh terjamah. Anda jangan nganggap Bapa itu Bapakku saja, ini Bapa kami. Tuhan lo hadir. Kalau Anda lagi gak kerasa, emosi Anda lagi gak klik, feeling Anda gak pas, belum tentu Tuhan gak hadir. Itu mungkin Anda.
Ini Bapa kami. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir katanya. Kok Anda bisa menuduh tidak ada hadirat Tuhan? Kadang kita perlu memikirkan bahwa ini doa Bapa kami. Bahkan di tengah-tengah kata-kata kami, berarti kita sedang diajarkan bahwa kita ini harus berbagi. Gak ada yang namanya doa atau datang ke gereja, itu Tuhan hanya memperhatikan kita sendiri, terus kita tidak memperhatikan orang lain. Makanya saya mengucap syukur kita ada di gereja yang dimana kita selalu diajak untuk memperhatikan orang lain. Gereja yang ada Star Evolution-nya. Gereja yang dimana CG-nya selalu diajak untuk mendoakan orang lain. Untuk memperhatikan orang lain. Gereja yang dimana kita diajari untuk mengasihi sesama. Di tengah-tengah doa yang paling diutamakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan. Doanya Bapa kami, perhatikan orang lain. Doa itu bukan untuk memikirkan diri sendiri. Padahal kita sering-sering doanya untuk diri sendiri. Doanya Bapa kami. Coba katakan, ternyata Tuhan milik kami. Ya, katakan sebelah-sebelahnya. Berarti punya kita dan punya sebelah Anda. Jangan iri kalau ada orang lain yang lagi mengalami kesembuhan. Mestinya itu menjadi inspirasi. Karena Bapak kami. Kadang ada yang ngomong, loh Tuhan saya sudah doa 5 tahun. Orang itu loh baru percaya Tuhan. Baru dibaptis minggu lalu. Sekarang dia sudah keluar dari hutang. Malah iri, bukan. Bapak kami, Anda masih berkata, aduh luar biasa ya Tuhan kita ini. Engkau menerima mujizat, saya percaya Tuhan juga akan menerima mujizat. Jangan sampai Anda itu punya sikap hati seperti anak sulung. Anak bungsu yang baru datang, Bapak memestakan, anak sulungnya dengan iri berkata, aku dari dulu di sini gak dipestakan. Ini anak bungsu baru datang sudah pesta. Jangan sampai kita punya sikap hati anak sulung ya. Karena Bapak kami. Bapak itu juga Bapak untuk anak bungsu dan juga anak sulung. Yang katakan Bapak kami, katakan sebelah-sebelahnya. Bukan hanya itu. Tapi kata-katanya yang di surga. Saya suka kata-kata yang di surga karena kata-kata yang di surga itu tiba-tiba langsung meletakkan Tuhan sebagai Bapa yang punya posisi yang jelas. Kata-kata surga itu langsung memisahkan. Saya ini kalau pelayanan di Eropa, itu banyak di antara mereka itu kalau share kepada kami itu tidak punya pengertian mengenai surga. Akhirnya apa? Kalau hidup ini hanya sampai di titik ini, berarti setelah meninggal itu kegelapan, nothing. Orang ini gak punya pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan, buat apa berbuat baik? Yang penting kan untuk diri sendiri, karena sebentar lagi aku mati. Orang ini nggak punya pengharapan, hidupnya, kalaupun dia semuanya punya, terus ujung-ujungnya gelap, buat apa cari duit? Kerja ya bisa males. Buat apa mikirin anak? Makanya banyak yang nggak menikah kalau di luar negeri. Ngapain menikah? Anak, aku nggak bisa menikmati anak nanti. Sekarang cuma ngerepoti diri sendiri kalau aku harus menghasilkan anak sepertinya. Kalau tidak ada surga, hidup itu gak ada gunanya. Tuhan Yesus itu mengajarkan tuh langsung pengharapan. Satu kalimat itu khotbahnya panjang sekali. Bapa kami yang di surga. Langsung diberikan pengharapan, langsung diletakkan bahwa ada surga. Dalam satu kalimat doa. Kalau Anda gak ada Bapa di surga, buat apa doa? Kalau gak ada surga, buat apa hidup? Kalau gak ada surga, gak ada pengharapan, buat apa berusaha? Orang-orang yang ateis itu kebanyakan tanpa pengharapan. Kayak hidup ngapain, kerja keras ya nanti hilang. Mau berbuat jahat, ya nanti gak ada hukuman, gak ada neraka, gak ada surga, gak ada neraka. Jadi hidupnya menurut dirinya sendiri, kacau tanpa pengharapan. Tuhan Yesus langsung meletakkan di kalimat pertama, Bapa kami yang di surga. Surga menjadi pengharapan, surga menjadi satu standar. Yang di surga itu selalu ada. Tiba-tiba berkata bahwa Bapa itu bukan musiman, bukan ada buka dan tutupnya 24 jam sehari. Selalu ada 7 hari seminggu 365. Tuhan ya tetap Tuhan yang bertakhta di surga.
Dia tetap meletakkan Tuhan di atas. Masalahnya apapun, Bapa ya tetap di surga. Masalahnya separah apapun, surga ya tetap surga. Allah tetap Allah. Dia menjawab sekarang atau nanti, Tuhan tetap di surga. Kalau nggak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak ada di surga. Bapa kami yang di surga tiba-tiba meletakkan Allah itu yang layak tetap disembah. Ada jawaban ataupun tidak. Jawabannya Anda suka atau tidak. Masalah Anda diselesaikan atau tidak. Allah tetap Allah. Mazmur 119 ayat 89 berkata demikian. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Tiba-tiba Tuhan Yesus menjelaskan bahwa bumi dan surga ada bedanya. Jangan meletakkan Allah atau menganggap Allah itu seperti apa yang engkau anggap di bumi. Allah jauh lebih besar daripada apapun yang ada di bumi. Dan Allah itu tanpa musim. Allah itu seterus-terusnya. Allah itu Allah kita dan Allah keturunan kita. Itu menjadikan pengharapan. Maka itu seperti ada AOG yang kemarin. Karena kita percaya Allah kita itu yang ada di surga. Kalaupun kita pergi, nanti Allah kita akan menjadi Allahnya keturunan kita berikutnya. Itu yang menyebabkan kita selalu menginjil, baik itu dari usia senior sampai Eagle Kids. Karena kita percaya bahwa Allah kita di surga untuk keturunan demi keturunan, seterusnya, selamanya. Selama Tuhan mau ada bumi, Allah tetap Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Itu baru Bapa kami yang di surga. Belum lagi kata-katanya, dikuduskanlah namamu. Setelah menjalin hubungan Bapa dan anak, dikembalikan lagi bahwa Allah tetap kudus. Kalaupun kita bisa mendekat hubungannya, tapi kita harus tetap ingat bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah lah Allah yang kudus. Kita nggak bisa sok dekat, sok kenal, kemudian kita datang tanpa kekudusan. Tuhan itu tetap Allah pencipta. Dia tidak akan suka dengan dosa. Apapun yang Tuhan tidak sukai, kita tidak bisa sedekat itu. Tiba-tiba kata-kata dikuduskanlah namamu. Itu tiba-tiba meskipun dekat, tetap Bapa ya sebagai Bapa. Anak sedekat apapun tidak tiba-tiba datang dan sepertinya memukul-mukul kepala papanya. Sepertinya seenak-enaknya, seperti dianggap teman. Bukan, Bapa tetap Bapa. Datangnya dengan mengkuduskan. Waktu kita datang, kita tahu bahwa Allah itu kudus. Hidup kita untuk mendekat menjadi seorang anak. Kita bertanya kepada Bapa, ada yang kurang kudus apa? Aku mau ubah kehidupanku. Ini sepertinya dikuduskanlah namamu. Untuk kita berhubungan dengan Bapa, ini juga panggilan untuk kita membuat kehidupan kita kudus. Bukan artinya peraturan, tapi ini seorang anak yang rindu mendekat kepada Bapa. Kalau anak saya datang kepada saya mau merangkul saya, dia habis olahraga, saya pasti berkata sebentar ya, mandi dulu. Ya, bukannya saya menolak, ya kan? Ya, kalaupun saya rangkul dia cuma sebentar, iya baumu kok nggak enak. Tolong mandi dulu ya. Nanti duduk di sebelah saya, ya kan? Bukan saya berkata bahwa ini anak saya dua-dua ada di sini. Ya, jangan sampai ini artinya bahwa keringat mereka nggak enak. Enggak. Ini cuman alegori atau suatu gambaran jika hidup kita ada yang perlu disucikan, dikuduskan. Bapak pasti merangkul seperti anak bungsu dirangkul masih bau babi. Tapi setelah dirangkul, Bapak berkata, ini tak kasihin jubah, kamu mandi dulu ya. Sepertinya diberikan cara untuk berubah. Makanya kita ada CG. CG itu sepertinya tempat mandi loh. Kita datang, Tuhan menerima. Kita datang di gereja, di CG, kita tuh menerima apapun. Anda punya masa lalu seapapun. Setelah kita rangkul, kita ngomong ada yang mesti dicuci dalam kehidupanmu. Makanya kita selalu berdoa, kita mengajak. Ada firman Tuhan berkata, ada yang kita belum sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan kita, ada dosa-dosa yang harus dibuang, biar dicuci. Supaya kita datang bisa berkata, Bapa kami yang di surga. Siapa yang mau katakan amin? Jadi izinkan kalau nanti pemimpin Anda di CG, sponsor Anda kalau ngomong, bisa nggak diubah? Jangan marah-marah, Tuhan Yesus saja ngomong yang gitu, dikuduskanlah namamu. Kita harus datang dengan sikap hati kudus. Itu baru
pembukaan. Belum sampai permintaan. Doa kita layak enggak? Kadang kita tanpa pembukaan, tanpa kita mengerti siapa Bapa di surga, kita langsung menuntut-nuntut permintaan kita. Bukannya tidak boleh minta. Bahkan ada ayatnya yang berkata di Matius, di Matius 6 ayat 8 dulu deh. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita tetap diajarkan untuk meminta, tetapi memintanya bukan seperti Anda anggap Tuhan gak ngerti apa yang kita minta. Kita meminta kepada Tuhan itu dengan sikap hati bahwa kita gak mampu, makanya kita minta. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kita mintanya bukan dengan menuntut, kita mintanya bukan kayaknya Tuhan tuh gak ngerti masalahku, bukan. Kita datang dengan berkata, Tuhan itu sumberku. Jadi datang itu dengan rendah hati. Doa itu deklarasi, I cannot do this. Saya gak mampu, saya butuh Engkau. Doa itu datang sebagai seorang anak yang berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Bapa yang punya kekuatan, Bapa yang punya otoritas, Bapa yang punya segalanya, dan Bapa tempat aku minta. Itu namanya deklarasi. Minta tetap diminta, tetapi sikap mintanya harus benar. Jadi tetap minta ya. Mintanya ada 6 permintaan. 3 yang pertama, saya ajak Anda melihat. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata-katanya, permintaannya adalah, datanglah kerajaanmu. Saya itu pernah mengajarkan kalau di CG, ada orang-orang itu yang konseling dengan saya dan mereka itu mengalami masalah. Kemudian saya berkata, ayo, untuk menyelesaikan masalahmu, saya ajak kamu untuk mendoakan orang lain. Jadi di CG saya ngomong, doakan itu loh, cari orang lain yang ada masalah, doakan dia. Cari di keluargamu kalau ada yang belum percaya Tuhan, doakan mereka. Doakan visinya gereja, doakan 1000 gereja 1 juta murid. Mereka ini bingung, mereka yang pertama kali saya minta gini, loh problem saya, kok saya suruh doain orang lain, lah apa hubungannya? Loh saya ini ada masalah, saya ini sakit, loh kok saya suruh nyari orang sakit tuh didoakan? Saya ini loh lagi masalah keuangan, kok saya suruh kesaksian mengenai penyertaan Tuhan? Kenapa kok malah suruh, sepertinya disuruh, tapi ternyata permintaan pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah datanglah kerajaanmu. Permintaan loh, ini permintaan. Ini yang minta siapa? Yang berdoa. Tapi permintaannya apa? Datanglah kerajaanmu, bukan kerajaanku. Datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus memberikan contoh. Sejak awal dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus tercatat di Markus 1 ayat 15, kata-katanya demikian. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus khotbah pertamanya dia langsung mendeklarasikan mengenai kerajaan Allah. Ternyata seluruh Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu punya rencana. Kata-kata datanglah kerajaanmu itu kita sedang datang dan meletakkan seluruh otoritas itu di atas Tuhan. Seluruh rencana kita letakkan di bawahnya Tuhan. Berarti yang kita dukung pertama adalah kerajaan Allah. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang selalu punya visi untuk membangun kerajaan Allah. Ada visi yang jelas, misi yang jelas, bangun 1000 gereja 1 juta murid yang sesuai. Seperti kata-kata Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus naik ke surga itu berkata, jadikan semua bangsa murid Yesus. Berarti kerajaan Allah itu adalah membangun gereja. Berarti jika diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, permintaan pertamamu adalah datanglah kerajaanmu, makanya kita seharusnya kita itu berdoa untuk kerajaan Allah dahulu. Kita berdoa itu untuk gereja dahulu. Seharusnya kita berdoa 1000 gereja 1 juta murid 2030 300. Itu bagian dari doa Bapa kami. Kita mendoakan gereja, mendoakan CG, mendoakan pelayanan kita, mendoakan pendeta, mendoakan pemimpin, mendoakan CGL, mendoakan orang-orang di sekitar kita. Itu memang kehendak Tuhan. Mendoakan supaya jiwa baru datang, itu memang kehendak Tuhan.
Ini jalurnya supaya Anda sendiri nanti dapat sampai di permintaan Anda sendiri. Tapi startnya dari datanglah kerajaanmu. Karena Alkitab berkata di Matius 6:33, dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti konsepnya jelas dari dahulu. Kita harus utamakan kerajaan Allah. Kita itu kalau doa itu harusnya mendatangkan kerajaan Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Saya percaya kalau di dalam kerajaan Tuhan, di tengah-tengahnya Anda sendiri akan diberkati Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita, kita harus memposisikan diri kita di dalam kerajaan Tuhan atau tidak. Makanya kalau kita berkata datanglah kerajaanmu, berarti kita sedang mendeklarasikan, ya, aku berada di dalam kerajaan Allah. Aku percaya Allah lah yang berkuasa atas diriku, Allah yang bertakhta, Allah yang punya otoritas. Kalau aku masuk di dalam kerajaannya, masuk dalam otoritasnya, aku percaya apapun peraturannya kerajaanmu akan berlaku dalam kehidupanmu. Itu deklarasinya. Makanya kita kalau berdoa datanglah kerajaanmu, itu kita sedang mendeklarasikan, aku ini, Bapakku itu raja, aku ini bagian dari kerajaannya Bapakku. Datanglah kerajaanmu. Itu bukan cuman mendoakan orang lain seperti enggak ada hubungan. Anda sendiri sedang mendeklarasikan, aku berada dalam kerajaan Allah. Coba katakan sebelah-sebelahnya, aku dalam kerajaan Allah. Makanya kalau kita itu berkata datanglah kerajaanmu, kita sedang mendeklarasikan dan kita masuk ke dalam setiap peraturan atau apapun yang sifat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kerajaan Allah itu akan berlaku kepadamu. Jika Anda berdoanya dari sisi kebalikannya, sisi dari luarnya kerajaan, ya apapun yang di dalam firman Tuhan dan janji-janji Tuhan sepertinya nggak akan berlaku kepada Anda. Anda bukan warga negaranya sepertinya. Anda mesti mendeklarasikan Anda itu warga negara Tuhan, warga negara Bapa. Cara-caranya adalah kita berdoa datanglah kerajaanmu. Tapi bukan hanya berdoa ya tentunya. Tapi sikap hati yang mendeklarasikan engkau warga negara itu. Kalau kita sudah ajarkan sih, kalau mau yang pertama deklarasinya adalah baptis. Kalau enggak, Anda masih mungkin di kewarganegaraan yang lain. Gimana caranya Anda mau deklarasi? Untuk jadi seorang citizen dari Amerika, tahu tindakan pertama mereka harus ngafalin janjinya. Mereka meletakkan tangan di Bible dan kemudian dia berkata, I solemnly declare. Itu hanya untuk jadi warga negara Amerika. Setelah Anda menjadi warga negara Amerika, kemanapun Anda pergi, tentara Amerika bisa dikirimkan untuk menyelamatkan Anda. Kemanapun Anda pergi, Anda mau masuk ke embassy-nya Amerika bisa kalau Anda punya citizenship, green card-nya Amerika. Tapi Anda harus declare dulu, I solemnly swear, I will uphold. Saya nggak hafal apa ya. Saya pokoknya berjanji saya akan. Apalagi kalau kerajaan Allah, masa Anda nggak bisa declare, ya engkau Tuhanku, ini loh aku mau dibaptis. Itu kan salah satu tindakan pertama. Apakah Anda berdoa datangkan kerajaanmu? Jika Anda di antara Anda yang belum dibaptis, serahkan diri Anda dibaptis. Declare bahwa Anda adalah warga negara kerajaan Allah. Kemudian, kata berikutnya, ini permintaan berikutnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata-kata kehendakmu di bumi seperti di surga, itu ada dua macam poin di tengah-tengahnya. Kata-kata kehendakmu. Tuhan Yesus memberikan contoh dengan jelas. Yang terjadi itu bukan kehendak kita. Banyak di dunia kita ini diajarkan mengenai mau kita. Diajarkan di dunia ini sepertinya apa yang terjadi dalam kehidupanmu itu harus yang sesuai dengan maumu. Sepertinya gitu loh. Kita diajarin bahwa yang penting itu kan maumu. Peduli amat orang lain, peduli amat dunia, yang penting maumu. Tuhan Yesus ngajarinya kebalik. Jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengajarkan otoritas, tiba-tiba Tuhan Yesus mengajarkan penundukan diri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam sikap hati doa kita itu bukan berdoa untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi yang terutama kehendak Tuhan dulu terjadi.
Kita datang harus dengan rendah hati. Kita harus mengerti Tuhan itu punya rencana. Kerajaan Allah harus terjadi. Kita kalau bagian di dalamnya, harusnya kehendak Allah yang terjadi dahulu. Bukan hanya itu, ada kata-kata di bumi seperti di surga. Ini tadi sudah ada kata-kata surga, tapi sekarang di bumi seperti di surga. Berarti ini ada deklarasi. Berarti standar di bumi ini harus ngikutin surga. Bumi tidak boleh membuat standar sendiri. Sekali lagi ini saya baru mengerti atau baru menangkap saat saya itu ke Eropa. Karena mereka itu selalu berkata demikian. Zaman sekarang ini kita kan harus seperti ini. Kita harus menerima segala macam orang. Jadi menyembah mau Allah apapun, mau jenis gender apapun terserah kan. Kalau mereka merasa mereka itu gendernya apa ya terserah. Mereka mau deklarasi apa. Mereka maunya sendiri-sendiri. Sepertinya mereka create standar tersendiri. Kalau ditanyain standarnya siapa, itu perasaan saya, itu pengetahuan saya. Kalau kita seharusnya, kata-katanya Tuhan Yesus, di bumi seperti di surga. Berarti standar kita surga. Kita punya standar Alkitab. Apapun yang menjadi dasar kehidupan kita, itu startnya dari surga. Ada benchmark. Kita tidak berdasarkan hidup kita. Siapa kita yang cuma 60, 70, 80 tahun hidupnya? Dengan pengalaman apa kita bisa membuat standar? Allah yang dari dahulu sampai sekarang dan sampai selamanya, itulah yang layak membuat standar bagi kehidupan di bumi ini. Gara-gara merasa pandai, manusia merasa sudah seharusnya mendengarkan kata-kata manusia di bumi ini. Enggak. Tuhan Yesus berkata kita harus rendah hati. Standar itu dari surga. Kita harus tunduk pada Alkitab. Bukan hanya itu. Kata-kata permintaan berikutnya, ini masih permintaan kerajaan. Tadi kerajaan sifatnya berarti penundukan diri. Sifat kerajaan berikutnya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata-kata ini adalah kata-kata deklarasi tadi, sifat seorang warga negara yang bagaimana. Kalau tadi saya jelaskan Amerika, itu kalau ada seseorang dirampok di negara lain, itu warga negara Amerika, bukan dirampok lah ya, diculik misalnya, diculik teroris, itu tentara Amerika atau apa CIA-nya itu bisa dikirim hanya untuk menyelamatkan, menegosiasikan, pokoknya biar Anda selamat hanya karena Anda itu warga negara. Jadi sepertinya negara ini menjamin kalau kamu warga negaraku akan kuberikan jaminan perlindungan, kesiapan. Kalau kita warga negara surga, kata-katanya adalah makanan secukupnya. Tuhan itu menjamin, kamu anakku sebenarnya, kamu kuberi makanan secukupnya. Ini kata-kata berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bahasa Inggrisnya itu bukan secukupnya. Give us our daily bread. Bukan secukupnya, tapi jatahku hari ini tolong keluarkan. Ini bukan arti secukupnya itu bukan cuman barely bisa makan atau cuman makan secukupnya kenyang terus habis gitu, bukan. Tuhan itu punya jatah bagi setiap kita. Entah jatahnya itu makanan sehari-hari atau itu berkat. Kalaupun itu datang, itu sekali makan itu pesta atau makan cuman makan roti, itu Tuhan bisa punya jatah kepada kita masing-masing. Berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya itu. Give us today our daily bread. Kita berdoa, hari ini jatahnya silakan diberikan. Kita tuh dengan membayangkan bahwa di surga itu ada banyak setoran yang kita tahu hari ini sudah disiapkan untuk kita. Kita ini cuma ngomong, yang sudah disiapkan untuk saya tolong berikan hari ini. Selesai. Bukan meminta-minta. Jatahnya tolong berikan hari ini. Dengan pemikiran bahwa sudah siap, Tuhan itu milik segalanya. Kita itu bukan ngemis, Tuhan aku gak punya apa-apa. Cuma datang, Tuhan jatahnya hari ini kirimkan. Selesai. Berikanlah kami pada hari ini our daily bread. Dan bread ini bukan cuma makanan, seluruhnya lengkap. Kemudian saya harus percepat ini karena waktunya hampir habis. Baru permintaan pribadi, dari tadi permintaan kerajaan. Itu sifat kerajaan Allah. Sifat penundukan diri, sifat Tuhan akan siapkan. Makanya ada kata-kata Jehovah Jireh. Allah itu Allah yang menyediakan. Apapun yang Anda butuhkan, Allah punya kok. Tinggal tunggu waktunya aja. Give us today our daily bread. Tiga permintaan pribadi.
Yang pertama, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini baru personal. Tapi Tuhan itu kalau personal yang diurusin apa? Hati. Bukan makanan, bukan duit. Bukan masalah yang lain-lain. Yang diurusin apa? Hati. Ini masalah. Ini mengampuni. Ada dosa nggak dalam hatimu? Ada yang nggak benar nggak? Minta ampun sama Tuhan. Terus kemudian Tuhan sekali lagi ini berkata mengenai ada urusannya orang lain. Hidup Anda itu nggak bisa. Anda cuman bergereja hidup diri sendiri. Nggak pelayanan, nggak ngapain-ngapain. Karena Tuhan itu selalu menghubung-hubungkan. Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan itu mengharapkan, mengekspek kita itu hidup bersama dengan jemaatnya. Di dalam gereja, di dalam Alkitab itu selalu dituliskan bahwa gereja itu selalu ada hubungan dengan orang lain. Satu orang mendoakan yang lain, seorang lain yang mengajari yang lain. Kita ini selalu create oleh Tuhan dalam satu kumpulan orang. Tidak bisa hanya hidup sendiri. Jadi kalau ada yang ayo berdoa makan yang keras, enggak, saya berdoa sendiri. Kalau ditantang ayo datang ibadah, ayo bersaksi, enggak, saya mau. Enggak bisa, kekristenan enggak bisa pribadi. Allah itu Bapa kami. This is your person, bukan hanya pribadi Anda sendiri, tapi gereja. Tiba-tiba mengenai pengampunan, mengenai hati. Hubungan Anda dengan orang lain itu Tuhan juga minta kita untuk selesaikan. Karena yang lain-lainnya nanti nggak bisa selesai jika Anda hubungannya masih nggak benar. Hari ini ajakan, jika ada yang masih punya kepahitan kepada orang lain, lepaskan pengampunan. Bukan hanya itu, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Saya teruskan aja biar cepat ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini mengenai perlindungan. Tapi di tengah-tengahnya, saya juga tercengang Tuhan Yesus ngajarin kita dengan ekspektasi bahwa hidup kita ini selalu akan ada tantangan. Karena ada kata-kata pencobaan, ada kata-kata jahat. Berarti Tuhan Yesus sedang menyiapkan kita. Apakah hidup kita itu tanpa masalah? Enggak, selalu ada. Ada pencobaan, ada yang jahat. Tapi ujung-ujungnya kita jangan diajarin oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita salahin semua ke Tuhan. Jangan ngomongnya gini, Tuhan kenapa aku yang dapat masalah? Sudah diomongin dari awal, bakalan ada pencobaan. Yang memberikan siapa? Yang jahat. Jadi sudah diomongin, kalau ada pencobaan, berdoa minta perlindungan. Kalaupun masih ada yang nembus, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kan itu berarti pencobaannya tembus. Anda mungkin gagal dalam hal tertentu, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan juga menjadi penyelamat kita. Pengharapan akhirnya selalu kepada Tuhan. Dan yang terakhir penutup. Kata-katanya demikian. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini seperti rangkuman dari seluruhnya. Meletakkan kerajaan dan Tuhan yang bertakhta, punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kata-kata sampai selama-lamanya berarti dari muda sampai tua. Kata-kata penutup ini sangat berarti bagi saya karena Papa saya baru meninggal di Desember 4, 2021. Papa saya itu seorang yang jenius, pandai, berhasil dalam kehidupannya. Orang yang sangat outgoing, sangat bisa ketemu orang. Dia kalau masuk suatu ruangan pasti semua ketawa, tersenyum. Dia menjadi bintang ruangan itu. Dia pinter ngomong, jago, bicara, pinter guyon, suka guyon. Orangnya lucu banget, gampang kumpul sama orang. Sudah ditunjukkan ya di fotonya ya. Dia bukan hanya itu, dia seorang profesor yang pandai banget. Dia hafalin, dia profesor kedokteran anak, dia hafal buku-buku, dia belajar 1 jam sudah langsung selesai. Di akhir hidupnya, apalagi waktu pandemi, dia gak bisa ngomong. Dia gak berani ketemu orang karena takut kena pandemi. Dia dokter, jadi takut apa artinya menular. Jadi gak ketemu orang sama sekali. Gara-gara gak ketemu orang, gara-gara gak bisa apa-apa, hidupnya itu turun. Sakit itu muncul semua kayak. Dia merasa kayak dia sendirian. Dari bisa ngomong, jago, guyon apa, suka bicara. Ini beberapa yang lama kenal sama Papa itu tahu. Papa tuh suka guyon, suka telepon apa. Tapi terakhir jalan aja susah.
Jalannya sudah bungkuk, makan aja cuma setengah jam, sudah nggak bisa apa-apa. Dia sudah, hidupnya sudah cuma tidur, bangun, tidur. Waktu malam dia malah bangun, nggak bisa tidur. Besok paginya ngantuk, kemarin nggak bisa. Hidupnya sudah kacau balau. Padahal dia percaya Tuhan, dia melayani Tuhan. Saya ini ragu-ragu. Saya ini merasa bahwa kalau seseorang yang hidupnya, Papa itu terkenal apa? Dia itu, tulisannya dia itu dibaca oleh setiap dokter yang ada di Indonesia. Judulnya E. Sarwono. Mereka nggak ada yang tahu kalau E. Sarwono itu papa saya. Tapi kalau tahu, oh ternyata itu jadi kayak manual booknya setiap dokter seluruh Indonesia. Kalau yang tahu papa saya pasti ngomong, papa ini guruku. Papa itu orang begitu terkenal. Di akhir hidupnya ngomong aja nggak bisa. Gara-gara pandemi, kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya cuma 2, 3. Kalau ngomong itu, mau makan, mau tidur, mau sikat, sakit. Jadi gak bisa apa-apa. Paling ngomongnya love you. Singkat. Di hari kematian, sehari sebelumnya, kami ini berangkat ke luar negeri untuk nganterin anak saya cari sekolah. Jadi kita perginya agak lama. Setiap kali kita pergi, kami itu selalu minta doa. Saya mau pelayanan, mau apa, saya selalu minta doa. Kalau misalnya saya sehari, jika ada papa saya pasti minta doa. Tapi di akhir-akhir doanya itu tambah sulit. Nah karena ini perjalanan lama, tentunya saya minta doa. Jadi saya datang dan berdoa, ini ya fotonya tadi tolong dikeluarkan. Ada ya? Belum? Oh ya, sudah ada. Ya. Saya minta doa. Begitu saya doa, saya pegang tangan papa saya. Saya tadi kan ngomong, saya itu kalau sama papa saya itu guyonan doang. Saya nggak pernah serius, nggak pernah apa. Papa saya nggak serius sama saya. Saya ini suka gelitikin papa saya. Dia kakinya itu selalu, dia sudah tua, sudah nggak bisa jalan gini. Kalau kakinya digelitikin pasti goyang. Jadi saya sengaja biar olahraga saya gelitikin terus ya. Ya ini anak yang nakal juga ya kan ya. Jadi saya ini guyonan. Tapi sehari itu saya pegang papa saya langsung dengar suara Roh Kudus. This will be your last time. Aduh, saya cuma bisa berkata, saya cuma bisa nangis. Semua orang bingung. Biasanya saya cuma ketawa-ketawa, goda-goda. Ini kok nangis? Kenapa? Ya, karena saya mendengar suaranya Roh Kudus kayak begitu. Tapi ya udahlah. Saya tetap minta doa. Pak, doakan ya. Kita mau pergi agak lama, saya jelasin. Ada pelayanan, ada nganterin anak. Terus dia tiba-tiba berkata, ini kata-katanya. Di akhir-akhir loh ya, di akhir-akhir. Selama 6 bulan sampai setahun terakhir, dia tuh cuma bisa 2 kata. Bapa kami, berhenti. Kemudian sekitar 1 menit sambil kita awkward silence, nunggu. Kita ingatkan, Papa, doakan. Terus dia ngomong lagi, kayak sadar gitu, Bapa kami. Terus diem, mulutnya agak goyang-goyang sih, tapi nggak keluar suara. Berkali-kali sampai akhirnya kita yang doa, nanti Papa cuma ngomong amin. Amin. Akhirnya begitu, itu 6 bulan terakhir. Hari terakhir itu, dia ngomong yang begini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bapa kami dirangkum menjadi satu. Saya gak tahan, saya nangis habis-habisan. Dia doain, kita sempat didoain. Saya merasa ini pasti dari Tuhan. Kita sempat pergi dan perginya Papa itu sempat doain anaknya, sempat memberikan berkat kepada anaknya yang berangkat. Dan benar kita berangkat ke Jakarta dulu, kita sebelum ke Amerika, dan besok paginya saya dikabarin Papa ke ICU dan meninggal dengan cepat. Jadi itu terakhir, saya nggak bisa dengar, itu doa kami terakhir. Di tengah-tengah waktu penghiburan, sebelum penutupan peti itu tuh Roh Kudus berbicara kepada saya. Tenang aja, Papa itu pasti di surga. Lihat, di hari-hari terakhirnya, 6 bulan terakhir, semua yang dia miliki, kepandaiannya dia udah gak bisa apa-apa. Teman-temannya dia gak bisa ketemu lagi. Dia di hari-hari terakhir itu, semua yang dia terima kabarnya itu, dokter ini loh mati. Dia sering ngomong, ini loh sudah mati, ini loh sakit jantung, ini loh kanker, ini loh. Semua temannya sudah mati, semua dia kehilangan sendirian.
Saya pikir orang kalau sendirian gini masih senang sama Tuhan apa enggak ya? Masih menganggap Bapa sebagai Bapa enggak ya? Atau mulai kepahitan? Dijawab sama Roh Kudus. Sampai akhir. Lihat, orang yang gak bisa ngomong pun akhirnya tetap bisa doa Bapa kami lagi. Dia bisa berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bagaimana dengan Anda? Bisa enggak tetap menyembah Tuhan sampai akhir hidup? Kalaupun doa Anda tidak dituruti, kalaupun Anda kehilangan segalanya. If you have nothing, kalau Anda sudah gak punya apa-apa, apakah Tuhan tetap Bapamu? Semua bangkit berdiri.